Halo semuanya, kenalin nama aku Erwin. Dan selamat datang di channel YouTube aku. Di sini aku bakalan ngobrolin soal hidup, masa depan, dan segala hal yang kadang bikin kita insecure. Pasti kalian pernah ngerasa kayak hidup ini gak pasti kan? Yah, sama. Aku juga sering merasa gitu. Tapi aku percaya kita bisa terus maju bareng, bahkan kalau kadang kita nggak tahu harus mulai dari mana. By the way, ini video pertama aku. Jadi maaf banget kalau masih ada kekurangan atau kurang bagus. Tapi aku harap kalian bisa ikut bareng aku dalam perjalanan ini. Dan semoga apa yang aku share bisa bermanfaat buat kalian. Jadi kalau kalian pengen ngobrol tentang perjalanan hidup atau sekedar cari tempat buat ngerasa lebih baik, yuk join bareng aku. Dan jangan lupa juga di subscribe ya. Sebelum kamu tidur malam ini, aku ingin berbagi cerita yang mungkin bisa jadi pengingat atau sekedar teman sebelum tidur. Kadang, hidup tuh gak selalu mulus. Banyak hal yang bikin kita merasa insecure atau khawatir tentang masa depan, termasuk aku. Tapi kita gak sendiri kan? Jadi, malam ini aku mau cerita sedikit tentang perjalanan hidupku, tentang mimpi besar yang masih aku perjuangkan, dan gimana aku belajar untuk menerima diri sendiri. Semoga cerita ini bisa jadi teman atau bahkan penguat buat kalian yang lagi merasa sama. Yuk kita mulai. Pernah gak sih kamu ngelakuin semuanya dan udah kerja keras, tapi tetap ngerasa gak cukup? Kayak ada yang kosong, kayak semua yang kamu lakuin masih kurang. Dan kamu terus bertanya, apa aku udah cukup? Hari ini aku pengen ngobrol soal itu. Soal perasaan gak cukup yang jujur aja ya, sering banget aku rasain. Dan mungkin kamu juga pernah ngerasain hal yang sama. Aku ini anak bungsu, dan dari kecil orang selalu bilang aku pasti lebih santai, gak banyak tanggung jawab. Tapi jujur aja ya, rasanya gak sesimpel itu. Bener gak? Dari kecil, aku sering ngerasa dibanding-bandingin sama saudara-saudaraku. Mereka sukses, mereka pintar, mereka udah jadi panutan. Jadi, meskipun aku yang paling kecil, aku ngerasa punya beban sendiri buat gak ngecewain orang tua. Waktu masuk dunia kerja, ekspektasiku itu gak hilang. Aku pengen buktiin kalau aku juga bisa. Kalau aku gak kalah dari kakak-kakakku. Tapi setiap hari aku ngerasa kayak apa yang aku lakuin belum cukup. Yang paling berat itu sebenarnya bukan dari apa yang aku rasain sendiri, tapi dari apa yang aku lihat di luar sana. Media sosial misalnya. Aku buka Instagram, terus lihat teman-teman yang seangkatan udah punya bisnis, udah lulus kuliah, ada yang udah nikah bahkan. Sementara aku masih di sini. Ya, di titik yang sama. Kadang aku mikir, mungkin aku ini gagal. Mungkin aku gak cukup baik, gak cukup pintar, atau gak cukup beruntung lah buat punya hidup kayak mereka. Tapi suatu malam, ada momen yang bikin aku berhenti dan mikir ulang. Waktu itu ingat banget, aku lagi lembur, capek banget. Terus ada pelanggan yang ngomong gini, "Mas, makasih ya udah bantuin saya tadi.
kalau nggak ada Mas, saya bingung banget. Itu pertama kalinya aku sadar. Ternyata hal kecil yang aku lakuin bisa berarti buat orang lain. Dari situ aku mulai mikir, kenapa sih aku selalu ngukur hidup aku dari standar orang lain? Kenapa aku nggak fokus saja sama apa yang bikin aku bahagia? Akhirnya, aku pelan-pelan belajar buat ngapresiasi hal-hal kecil. Kayak bisa makan bareng keluarga, ngobrol sama teman-teman, atau sekedar punya waktu buat diri sendiri. Sekarang, aku masih terus belajar buat menerima diri sendiri. Aku belajar kalau hidup itu bukan tentang jadi yang terbaik, tapi tentang jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Setuju nggak teman-teman? Dan itu proses, bukan sesuatu yang instan. Jadi kalau kamu lagi ngerasa nggak cukup, coba tanya ke diri sendiri. Siapa sih sebenarnya yang bikin kamu merasa begitu? Orang lain kah? Atau dirimu sendiri? Karena pada akhirnya, cuma kamu yang bisa nentuin apa arti cukup buat hidupmu. Aku harap cerita ini bisa nyentuh kamu yang lagi berjuang sama perasaan ini. Kalau kamu punya pengalaman serupa, boleh banget share di kolom komentar. Mari kita saling support dan kalau kamu gak sendirian. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka konten yang kayak gini ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.